Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian malam hari ini sangat update ya. Pancasila siapa yang punya? Ya. Ini kajian sejarah, juga kajian tentang fikih siasah, juga ada kandungan tentang tauhid al-wala' wal bara'. Kalau kita salah dalam memberikan penafsiran tentang apa yang akan kita bahas malam hari ini, bisa salah akidah kita. Ada beberapa ustadz mengatakan, oh Pancasila itu maqasidus syariah. Ya. Tujuan syariah itu kan 5. Hifdzuddin, menjaga din. Hifdzul akal, hifdzul nafas, menjaga jiwa. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Dan hifdzul ilm, menjaga kehormatan. Nah, 5 kan? Nah, Pancasila itu maqasid syariah. Waduh, kalau gitu berarti Indonesia ini sudah bersyariah gitu ya. Jadi, oh Pancasila itu berasal dari Islam. Nah, macam-macam bisa kita orang menafsirkan. Maka ketika Pancasila ya, dianggap sebagai bukan dari Islam, tidak ada nilai-nilai Islam, akhirnya diambillah oleh orang. Pancasila sendiri mengalami berbagai macam dinamika perubahan, tergantung siapa yang berkuasa. Di saat Soekarno berkuasa, Pancasila berarti Marhaenisme. Di saat Soeharto berkuasa, Pancasila berarti P4 dan segala macam. Nah sekarang, di saat PDIP berkuasa, akan dikembalikan lagi seperti ya, Ekasila, gotong royong, Marhaenisme ini. Orang ribut-ribut, ternyata di dalam website PDIP, ya, buka www.pdip.or.id, halaman visi dan misi disebutkan, visi misi PDIP adalah mewujudkan Pancasila sesuai dengan ajaran Bung Karno yang disampaikan 1 Juni 45, bukan versi ini. Jadi mereka memperjuangkan Pancasila versi Soekarno. Maka Pancasila itu kalau nggak direbut umat Islam akan dipakai oleh orang lain untuk menggebuk umat Islam. Paham di sini? Walaupun dia tidak sepenuhnya bagian dari Islam. Ya. Tapi jangan biarkan kalau mau dipakai orang lain buat menguasai umat Islam. Ada terkandung nilai Islam benar. Ada di situ. Setiap kebaikan, apapun namanya, setiap kebaikan itu pasti ada nilai syariahnya. Bersih, tertib, itu kan tidak hanya Islam yang punya. Ya. Antri, rapi, tepat waktu, ini semua manusia punya nilai itu. Ketika itu bersikap umum dan tidak bertentangan dengan syariah, maka Islam menerimanya. Sebagaimana aturan-aturan yang lain. Apalagi berkaitan dengan keduniaan. Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka beliau terima bekam. Bekam itu kan aslinya bukan dari Arab. Ya kan? Teknologi kedokteran bukan Arab itu. Tapi Nabi terima, melaksanakan, jadilah itu memang bekam itu asalnya ya, teknologi itu memang betul dalam Isra Mi'raj disebutkan, tapi aslinya bukan dari bangsa Arab. Beberapa teknologi yang lain juga begitu. Ya. Mohon maaf kalau saya salah. Ya. Akan tetapi maksud saya adalah bahwa semua yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariah,
yang berkaitan dengan aturan kenegaraan, aturan kesehatan, aturan rumah tangga, aturan ekonomi, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh dipakai. Nah, tapi ada aturan selanjutnya. Bagaimana bila itu berkaitan dengan pengaturan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita masuk, ya, Pancasila itu milik siapa, kita masuk pada hukum dasar dulu. Ya, dalam Islam hanya ada dua, syariat Islam atau syariat jahiliyah. Kalau enggak syariat Islam ya berarti bukan syariat Islam, gitu aja, enggak ada yang tengah-tengah. Terima Islam sepenuhnya atau tolak sepenuhnya. Enggak boleh diambil setengah-setengah yang cocok, yang enggak cocok tidak dipakai, enggak boleh. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Quran, lalu kalian ingkari sebagiannya? Wa may yaf'al dzalika minkum wa may yaf'al dzalika minkum fa ulaika lahum khizyun fil hayatid dunya. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan ini, mereka akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan dasar negara, sehingga kita sebagai umat Islam tidak gampang-gampang mengatakan, oh Pancasila itu makasih syariah, oh Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Kalau sudah sesuai, kenapa enggak kita pakai syariat Islam saja sekalian? Tapi kalau enggak sesuai, apa kemudian ditinggal semuanya, lalu diambil oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Nah, sikap kita bagaimana? Nah, kenapa kok sampai muncul Pancasila seperti itu? Ini harus diketahui, karena yang kita baca selama ini sejarah yang diciptakan, yang ditulis oleh mereka yang anti-Islam. Sejarah yang mengagung-agungkan Soekarno, seakan-akan bangsa ini lahir setelah Soekarno memerdekakan Indonesia, padahal bukan Soekarno yang memerdekakan. Ya. Yang membaca teks proklamasi adalah Soekarno, tapi yang berjuang bukan hanya Soekarno. Sehingga seakan-akan yang punya negara ini hanya PDIP. Maka kalau ada sebuah bangsa, ya, negara kalah dengan partai, itu tandanya negara sedang menuju pada fasisme kayak komunisme. Ya. Negara-negara komunis itu kan negaranya kalah sama partainya, ya kan? Partai lebih berkuasa dibandingkan negara. Partai lebih berkuasa dibandingkan negara. Contohnya Kuba, Cina, Korea Utara, Vietnam, itu partainya lebih berkuasa dibandingkan negara. Di Indonesia presidennya petugas partai. Betul? Ini presidennya petugas partai. Jadi harus taat patuh sama pimpinan partai. Ya, enggak beda jauh kan sebetulnya. Ya, cuma karena mereka berkuasa, punya duit, bayar cukong, udah. Cukong yang bayar. Kita baca sekarang definisi hukum jahiliyah menurut Imam Ibnu Katsir. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jazakallahu khair. Surah Al-Maidah ayat 50. Ayat ini terlupa, tidak ikut ke bawah pada waktu 212. Yang dibahas ayat 51 doang, ya. Padahal sebelum ayat 51 ada ayat 50. Ya. Lanjutan dari ayat ini barulah ayat 51. Ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Nah, di antara ciri hukum jahiliyah adalah menjadikan orang kafir, Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Itu urutannya gitu. Ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?
Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini murni kajian fikih. Fikih siasah. Ya. Kajian ini bisa dibuka di kitab apapun. Jangan kaget. Ya. 4 mazhab saya sebutkan. Pandangan 4 mazhab terhadap dasar negara. Baru kita bisa simpulkan, oh Pancasila masuk yang mana. Nah, setelah itu bagaimana sikap kita. Dalam menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengingkari dan murka kepada orang-orang yang berpaling dari syariahnya, yang di dalamnya terkandung semua bentuk kebajikan dan melarang segala kemungkaran. Lalu lebih memilih untuk menetapkan hukum berdasarkan pendapat, hawa nafsu dan berbagai macam teori yang diciptakan oleh manusia dengan tanpa bersandar pada syariahnya. Sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu dan juga dilakukan oleh bangsa Tartar yang menerapkan undang-undang Ilyasik. Saat itu bangsa Tartar menguasai kaum muslimin. Mereka masuk Islam, sebagiannya mereka menikah dengan kaum muslimin, ya, yang merupakan kumpulan dari bermacam-macam bentuk aturan hukum, seperti hukum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sebagian lagi diambil dari hukum Islam, tetapi tidak sedikit pula yang hanya berdasarkan pendapat dan hawa nafsu para pemimpinnya. Undang-undang Ilyasik ini kemudian ditetapkan menjadi hukum dan undang-undang yang wajib dipatuhi melebihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini definisi. Ibnu Katsir menurut Syekh Abu Syuhaib Al-Maliki, beliau menulis buku pendapat 400 ulama tentang hukum menerapkan aturan selain syariat Islam. Beliau mengatakan, kalau ada ulama yang paling pantas mendefinisikan apakah hukum jahiliyah itu, ulama itu adalah Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena mereka bertiga hidup di saat pertama kali undang-undang jahiliyah diterapkan di dalam kaum muslimin, ya, yaitu undang-undang Ilyasik. Undang-undang yang mana kaum muslimin boleh memilih. Kalau ada orang mencuri, itu boleh pilih, kamu mau pilih hukum Ilyasik atau hukum Islam. Boleh milih kayak begitu, kata Ibnu Katsir, ini undang-undang jahiliyah. Boleh milih loh. Apalagi yang nggak boleh milih. Jadi undang-undang, aturan hukum yang membolehkan orang memilih untuk dihukum dengan hukum Islam atau hukum lain, itu disebut hukum jahiliyah. Padahal boleh milih, mau hukum waris cara Islam atau cara ya, negara, nah, gitu. Itu sudah jahiliyah. Mau hukum rajam atau hukum penjara, itu sudah jahiliyah. Apalagi tidak memberikan kesempatan untuk milih. Nah, itu undang-undang Ilyasik. Penerapannya seperti itu. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup di zaman itu. Nah, Ibnu Katsir murid beliau hidup di zaman itu. Ya. Zaman di mana kaum muslimin dikuasai bangsa Tartar. Lalu bangsa Tartar menggabungkan hukum-hukum undang-undang, di antaranya dimasukkan syariat Islam. Bahkan ada mahkamah khusus syariah Islam. Ada mahkamah syariat Islam di situ. Yang Islam boleh milih mau mahkamah syariah atau mahkamah Ilyasik. Nah, itu Ibnu Katsir mengatakan cara seperti ini adalah hukum jahiliyah. Ya. Jadi nggak boleh terima Islam sepenuhnya. Ya, kalau enggak sama saja tidak menerima. Gitu. Dalam tulisan lain Ibnu Katsir menambahkan, maka barang siapa melakukan hal serupa, yaitu menetapkan undang-undang seperti ini dalam sebuah tatanan masyarakat, ia telah kafir dan wajib mendapatkan hukuman mati sampai ia kembali kepada syariat Allah dan Rasulnya. Kemudian ia tidak lagi menetapkan hukum dengan yang lainnya, baik sedikit ataupun banyak. Al-Bidayah wan Nihayah juz 13 halaman 119. Ini melengkapi hukumnya orang seperti itu. Nah, sekarang ini definisi. Ini fikih siasah.
hampir tidak ada perbedaan pendapat. Lalu kemudian setelah kondisi modern seperti ini, barulah muncul pendapat-pendapat yang mulai melakukan akomodir. Ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir bab. Ya. Definisi Darul Islam dan Darul Kufur. Nah, kita kan jadi bingung sekarang ini. Indonesia ini Darul Islam atau Darul Kufur? Kalau Darul Kufur, Darul Harbi atau bukan Darul Harbi, kan begitu. Kalau Darul Kufur kok mayoritasnya Muslim. Kalau Darul Islam kok enggak ada hukum Islamnya, kan bingung. Nah, Mazhab Hanafi, ini bahasa Arabnya saya potong. Kalau mau yang asli bahasa Arabnya silakan nanti WA ke saya berikan bahasa Arabnya. Mazhab Hanafi memandang, ya Masyarkhasi dari Abu Yusuf dan Abu Muhammad, ini orang-orang terdekat Abu Imam Hanafi, jika mereka menampakkan hukum syirik di dalamnya, maka negeri mereka adalah Darul Harb. Sebab suatu daerah itu dinisbahkan kepada kita, kepada Islam, atau kepada mereka, kepada kafir, berdasar penilaian kekuatan dan dominasi. Maka setiap tempat di mana hukum syirik yang mendominasi, maka kekuatan di tempat tersebut adalah milik kaum musyrikin. Kalau kekuatannya milik umat Islam, otomatis hukumnya hukum Islam. Walaupun penduduknya mayoritas Islam, tapi tidak diterapkan hukum Islam, berarti yang mendominasi orang kafir. Kayak di Nigeria, ya. Contohnya jangan yang di Indonesia nanti kedekatan, yang jauh saja kalian. Di Nigeria, di Angola itu mayoritas Muslim, tapi diterapkan hukum bukan hukum Islam. Nah, kalau di plus 62 enggak beda kayaknya. Sehingga jadilah ya Darul Harb. Ini definisi dari ulama ya. Dan setiap tempat di mana yang mendominasi adalah hukum Islam, maka kekuatan di sana adalah milik kaum muslimin. Al-Mabsud juz 10 halaman 114, terbitan Darul Ma'rifah. Ya Masyarkhasi menambahkan, sebuah negeri disebut Darul Islam jika diterapkan syariat Islam di atasnya. Mazhab Hanafi. Ya. Darul Kufur adalah negeri yang dikuasai oleh hukum-hukum kufur. Hukum. Walaupun mayoritasnya penduduknya Muslim, tapi hukumnya hukum kufur, maka dia bukan Darul Islam. Ini pembahasan fikih. Ya, fikih Islam dan fikih siasah ya. Mazhab Maliki, sesungguhnya yang dimaksud dengan Darul Harbi adalah negeri-negeri yang didominasi oleh hukum kafir. Hukum yang dibahas ini hukum, bukan oleh orang-orang kafir. Dominasinya dominasi hukum, bukan dominasi orangnya. Apalagi hukum dan orangnya, kan gitu. Orangnya Muslim semua, tapi dominasi hukumnya hukum bukan Islam, berarti Darul Kufur. Ini fikih Islam begitu membahasnya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana sikap kita? Mazhab Syafi'i. Nah, karena mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'i, maka pemahamannya agak berbeda dengan mazhab yang lain. Di sini, mazhab Syafi'i meyakini bahwa Darul Islam tidak bisa berubah menjadi Darul Kufur. Indonesia ini Darul Islam. Kenapa? Dulu aslinya dikuasai oleh para sultan, lalu direbut, maka ini Darul Islam, negeri Islam yang terampas, begitu. Ini kita boleh pakai itu. Ini negerinya kaum muslimin yang terampas. Al-Maghsubah, yang terampas. Seperti Spanyol, Andalusia, itu negara apa? Negara Islam yang terampas, begitu. Jadi negara Islam tidak pernah berubah menjadi negara kafir hanya karena direbut orang kafir. Ini cukup bagus definisi ini, sehingga menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin untuk merebutnya kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, taf'us sa'il, mengusir orang yang merebut tanah kita, ya, hukumnya afdalu furudil a'yan, fardu ain yang paling utama.
Dasar inilah yang kemudian dijadikan sebagai hukum jihad menurut Syekh Abdul Azzam. Hukum jihad fardu ain sejak dirampasnya Andalusia sampai kembali ke naungan Islam. Tahun berapa itu? 1490-an. 1490-an. Sekitar tahun 1500. Itu direbutnya Andalusia oleh kaum Katolik, ya, Ratu Isabella. Nah, sejak itulah ya, merebut kembali Andalusia hukumnya fardu ain. Maka Indonesia ya, adalah negara Islam sampai hari ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, wajib bagi umat Islam mengembalikannya kepada aturan Islam. Nah, jadi jangan disalahkan. Loh ini kok tidak ada aturan hukum Islam kok negeri Islam. Nah, maknanya negeri Islam yang dirampas. Gitu. Nah, sekarang baru paham kan kenapa sejarah mengatakan nenek moyang kita bangsa Majapahit? Agar ingatan kita bukan kepada syariah Islam, tapi pada jangan disangka sejarah itu bukan untuk mencelencengkan otak kita. Ya. Majapahit itu cuma kecil, kerajaan kecil, nggak sebesar yang digambarkan. Lebih besar kerajaan-kerajaan Islam yang semuanya bergabung pada khilafah Utsmani. Makanya gelarnya Sultan Hamengkubuwono Khalifatullah ing tanah Jawi. Ya, tahun 1900-an ada muktamar khilafah, itu ada utusan dari Sultan Abdul Hamid ke Yogyakarta. Ya. Pada waktu perang di Ponegoro itu dibantu oleh Turki Utsmani. Perang di Aceh, Samudra Pasai itu ada meriam-meriam dari Turki Utsmani. Ya. Mari kita lihat mazhab Syafi'i. Darul Islam adalah setiap negeri yang didominasi oleh syariat Islam. Yang dimaksud dengan didominasi oleh syariat Islam adalah diterapkannya setiap hukum dari hukum-hukumnya. Bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah saja, tetapi termasuk juga seperti diharamkannya khamar dan zina, atau negeri yang didiami oleh kaum muslimin walaupun di situ juga tinggal kafir dhimmi, atau negeri kaum muslimin yang direbut oleh orang kafir lalu diakui sebagai negeri mereka, atau orang kafir itu tinggal di sana kemudian menguasai negeri itu. Ya. Ini mazhab Syafi'i agak berbeda. Ya. Pokoknya pernah menjadi negara Islam, selamanya tidak akan berubah menjadi negara kafir. Ya. Paham ya di sini ya? Sehingga kenapa kok kemudian Habib Rizik menganggap Indonesia adalah negeri Darul Islam? Ini. Atau ulama-ulama Syafi'i menganggap Indonesia adalah bukan Darul Kufur. Landasannya itu. Karena ketika sebuah negeri pernah diatur dengan syariat Islam, ia akan terus sampai hari kiamat sebagai Darul Islam walaupun dikuasai oleh orang kafir. Namun ada kewajiban kaum muslimin untuk mengembalikan kepada syariat Islam. Begitu. Jadi nggak mungkin perjuangan NU Muhammadiyah syariat Islam sebelum Indonesia merdeka itu bukan mengembalikan kepada syariah Islam. Nggak mungkin. Nah, nanti kita masuk pada bagaimana politik menjelang kemerdekaan Indonesia. Sehingga sampai hari ini ya, kita tidak paham bagaimana kejadiannya. Ya. Mazhab Hambali ya, ini tidak berbeda. Ya. 4 mazhab tidak berbeda, kecuali 1 mazhab Syafi'i saja. Jadi 3 mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menganggap Darul Islam adalah negara yang diatur dengan syariat Islam. Ya. Ketika diatur dengan bukan syariat Islam, dia menjadi Darul Kufur. Sedangkan mazhab Syafi'i sekali pernah jadi Darul Islam, selamanya akan menjadi Darul Islam. Ya. Nah, jadi kalau kondisi hari ini,
Kalau kita menganggap Indonesia negara kafir, nanti diambil sama orang lain nanti. Nah ini, oh ini negara kafir, ya sudah bukan negara Islam, berarti kalian yang pergi. Repot. Jadi musuh-musuh itu juga mempelajari siasa. Lah ente sendiri nggak ngaku ini negara Islam. Ya sudah, biar saya aku. Kalian pergi, kan gitu sekarang akhirnya. Nah, maka kita boleh pakai mazhab Syafi'i. Ya. Walaupun 3 mazhab mengatakan ukuran negeri disebut Darul Islam apabila diatur dengan hukum Islam. Mazhab Syafi'i memandang berbeda. Jika pernah diatur dengan hukum Islam, lalu kemudian dia ganti karena kalah atau karena dijajah, ia tetap Darul Islam. Tapi ada kewajiban untuk mengembalikan kepada syariat Islam, bukan kemudian diam saja. Ya. Itu. Jadi perbedaannya adalah bahwa mazhab Syafi'i memandang ya, Islam tetap harus dipertahankan. Ya. Milik kita harus kita jaga. Walaupun sudah direbut harus kita tetap meyakini itu milik kita. Ulama modern, ini Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan setiap negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan tidak menyerahkan urusan kepada hukum Allah, maka negara tersebut adalah negara jahiliyah, kafir, zalim dan fasik. Sesuai dengan nas ayat-ayat muhkamat atau tegas ini, wajib bagi orang Islam untuk membencinya dan musuhinya karena Allah, dan haram bagi kaum muslimin untuk memberikan wala, loyalitas, kecintaan, ketundukan dan kepatuhan dan menyukainya, sampai negeri itu beriman kepada Allah yang Maha Esa dan berhukum dengan syariatnya dan ridho dengan itu semua untuk diterapkan di negeri itu dan menjadi dasar negara Nah, ini juga merupakan jalan tengah. Jadi ya, kewajiban kaum muslimin untuk mengembalikan Islam sebagai dasar negara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Mumtahanah, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab Naqdul Qaumiyah Al-Arabiyah ala Da'il Islam. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa status sebuah negara disebut negara Islam atau bukan adalah tergantung pada hukum yang dijadikan dasar negara itu. Apabila seluruhnya hukum Islam, maka dia disebut negara Islam. Apabila hanya dicomot sebagian, ditolak sebagian, maka ia bukan negara Islam. Kecuali mazhab Syafi'i. Maka jalan tengahnya adalah apabila kita meyakini mazhab Syafi'i ya, bahwa selama negeri itu pernah dilaksanakan hukum Islam lalu berubah karena umat Islam kalah, tetap negara Islam, jalan tengahnya adalah wajib bagi umat Islam mengembalikan negeri itu untuk menjadi syariat, menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya, begitu. Ya. Jadi jangan kaget nanti kalau antum ketemu dengan para aktivis Islam dari yang bermadzhab Syafi'i, mereka kaget ketika dibilang negara Indonesia adalah negara kafir. Ya. Paham ini ya? Dasarnya tadi. Jadi kalau ketemu teman-teman dari FPI, dari Banser ditanya, ini negeri apa? Negeri Islam. Loh, hukumnya bukan hukum Islam kok. Ya. Sudah paham antum ya? Karena negeri ini pernah diatur dengan syariat Islam. Cuma tambahannya nih yang perlu. Ya. Karena pernah diatur dengan syariat Islam,
negeri ini tetap menjadi negeri Islam dengan syarat penduduknya berjuang untuk mengembalikan kepada syariat Islam gitu. Jadi tujuan ulama Syafi'iyah itu mengatakan demikian supaya rasa memilikinya kuat dan ingin mengembalikan kembali. Ya. Bukan untuk kemudian sudah kita taat pada aturan pemerintah karena ini negara Islam, bukan begitu maksudnya. Taat hanya kepada yang ma'ruf saja. Ya. Kalau yang mungkar tidak boleh. Nah, ini ada lagi ijtihad. Ya. NKRI dalam pandangan Muhammadiyah. Inilah jalan tengah hari ini yang dipilih oleh beberapa ormas Islam. Di antaranya adalah Muhammadiyah, kemudian mungkin PKS, Siasah, yang sebenarnya juga sudah didahului oleh para pendiri bangsa ini dengan membuat piagam Jakarta. Jadi kita bisa lihat awal mula kok muncul Pancasila dengan versi Islam, lalu Pancasila versi Soekarno, lalu Pancasila versi kompromi. Ya. NKRI dalam pandangan Muhammadiyah. Jadi dalam waktu yang lama kitab-kitab fikih ini masih sama seperti yang saya baca. Yang sudah saya baca tadi, kalau pakai mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, negara Islam adalah negara yang diatur dengan syariat Islam. Nah, lalu kemudian kitab-kitab yang ditulis ini oleh para ulama ini, mereka hidup di zaman khilafah Islamiyah tegak. Di zaman Islam berkuasa, di zaman Islam menang. Bahkan Syekh Abu Syuhaib Al-Maliki mengatakan, sangat mungkin sekali para ulama itu tidak pernah berpikir bahwa 5 miliar kaum muslimin tidak diatur dengan syariat Islam. Betul? Gak pernah kepikir ada 5 miliar manusia beragama Islam diatur dengan aturan bukan aturan Islam. Sama seperti orang yang gak mikir hari ini ada khilafah bisa tegak, mustahil. Bisa dipahami? Ketika itu khilafah Islam membentang dari Maroko sampai Merauke. Kepikir enggak akan tiba-tiba semua itu tidak diatur dengan Islam? Enggak kepikir kan? Maka para ulama itu berdefinisi seperti itu. Hari ini sebaliknya, orang malah enggak mungkin 5 miliar kok diatur dengan aturan Islam. Nah, betapa dunia ini sudah kebalik ya. Dulu ulama enggak mungkin Islam kok diatur aturan kafir. Ya. 5 miliar, 1 juta aja pasti aturan Islam. Ternyata keadaan hari ini sudah sangat berubah. Ketika orang ingin menerapkan syariat Islam dikatakan enggak mungkin. Khilafah itu hanya mimpi. Ya. Maka kemudian sebagian ulama mengambil jalan tengah, ijtihad. Nah, Muhammadiyah sejak pada muktamar negara Pancasila atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, telah diputuskan dalam muktamar Muhammadiyah ke-47 pada tanggal 3 sampai 7 Agustus 2015. Jadi Muhammadiyah itu baru merumuskan bentuk negara Indonesia itu negara opo gitu ya. Itu baru tahun 2015. Jadi sebelumnya negara apa? Negara Islam bukan, negara kafir juga remeng-remeng gitu ya. Nah, Darul Ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional, ahdi, perjanjian, konsensus, kompromi, ya, kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan itu apa? Yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa,
golongan, daerah, kekuatan, politik sepakat untuk mendirikan Indonesia. Kita ingin mengembalikan ke sana. Ini kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Kalau Darus Syahadah artinya negara tempat kita mengisi, menjadi saksi, melaksanakan, ya, menjadi saksi atas manusia. Surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, umat yang terbaik untuk menjadi saksi. Jadi sebenarnya adalah siasah. Karena kalau sampai, ya, ini sekarang dimanfaatkan, ya, di zaman Soeharto mungkin sebagian kita belum tahu, tapi insya Allah sebagian masih ingat kewajiban asas tunggal. Seluruh organisasi wajib menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, tidak boleh asas Islam. Lawang organisasi masjid kok asasnya Pancasila. Nanti gimana cara masuk masjid sesuai Pancasila? Masuk WC menurut aturan Pancasila. Lah dasarnya Pancasila kok. Ya. Itu di zaman Soeharto sampai segitu. Semua wajib kayak Pancasila. Nah, hari ini mau diarahkan ke sana lagi. Ya. Bahkan umat Islam seakan-akan, ya, umat yang anti Pancasila. Ya. Ingin menerapkan syariat Islam dianggap menolak Pancasila. Allah buka makar mereka. Ya, dengan adanya apa? RUU HIP, ketahuan sesungguhnya siapa yang tidak suka dengan Pancasila itu. Jadi silahkan nanti dibuka di www.pdip.or atau buka Facebook saya, ada linknya itu. Jadi tujuan dari visi misi PDI adalah mewujudkan Pancasila versi 1 Juni. Ya. Bukan Pancasila yang versi 17 Agustus malah. Ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang maha esa. Loh ini hati-hati ya akhi, ya. Kata-kata itu bisa dijadikan oleh musuh-musuh Allah untuk melemahkan kita. Ya. Kata-kata yang maha esa diganti yang berkebudayaan itu dampaknya banyak. Orang kudu tauhid. Kalau maha esa kan tauhid. Berkebudayaan yang penting ketuhanan yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa. Loh. Ini kalimat-kalimat seperti ini, seperti kemarin, mudik itu enggak sama dengan pulang kampung. Mulai tinggal. Penggunaan kalimat-kalimat itu ternyata oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Kalian akan melihat. Ya. Kalau Allah menghendaki, akan Allah nampakkan orang-orang munafik itu dari ucapan-ucapan mereka. Itu. Cara mereka berkelit, cara mereka berdiplomasi itu akan nampak sekali kemunafikannya. Ya, ya ini sejarah. Piagam Jakarta sebuah ijtihad politik para ulama pendiri bangsa. Cikal bakal Pancasila itu dari sini. Ketika tanggal 7 Juli kalau nggak salah, maaf, Mei, ya, sekitar tanggal itu awal Mei, Jepang sudah mulai kalah di Asia Pasifik melawan sekutu. Lalu mereka mau memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Dibentuklah BPUPKI, beranggotakan 62 anggota. Kalau sekarang mungkin tim MPR ya, merumuskan dasar negara. Merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar Indonesia. 15 dari tokoh Islam. 47 dari sekuler. Jadi di awal sudah minoritas, padahal yang berjuang adalah umat Islam.
Ya. Lalu ada berbagai macam perdebatan. Yang 15 ini tetap kekeh. Tetap mereka menginginkan, karena yang berjuang adalah umat Islam. 90% kaum muslimin yang berjihad melawan Jepang. Dan sudah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun yang berjuang umat Islam, maka Indonesia harus diatur dengan syariat Islam. Karena sejarah Islam sudah ada sejak tahun 1500 di Indonesia, bahkan sebelumnya. Nah, berdasarkan ini mereka menuntut syariat Islam. Nah, tapi yang 47 nolak mentah-mentah. Ya. Maka kemudian dibentuklah panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Yang 5 sekuler, yang 4 tokoh Islam. Jadi kalau voting kalah gitu. Ya. 9 itu yang 5 anti Islam, yang 4 ya, para ulama. Ya. Piagam Jakarta adalah dokumen bersejarah yang dirumuskan oleh panitia 9 sebagai konsensus kesepakatan nasional antara pihak Islam dan sekuler dalam badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini sejarah yang benar, ya, yang selama ini nggak pernah kita baca di SD, SMP, maupun SMA nggak ada, ya, ada tapi diumpetkan. Ya. Nah, tim 9 ini diambil dari 62. Ya. Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Andreas A. Maramis, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. Yang 5 ini sekuler. Ya. Dr. Andreas Muhammad Hatta walaupun dia dari Padang, tapi pendidikannya pendidikan sekuler. Jadi beliau termasuk yang menolak syariat Islam. Ya. Nah, Abi Kusno Cokrosuyoso, tokoh syariat Islam, syarikat Islam. Ya. Abdul Qahar Muzakir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Haji Agus Salim, juga syariat Islam, syarikat Islam. Dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, bapak dari Abdurrahman Wahid, tokoh ya, pimpinan PBNU. Jadi umat Islam diwakili oleh 3 ormas, Muhammadiyah, NU, dan syarikat Islam. Itulah 3 organisasi pertama yang berjuang sebelum yang lainnya lahir. Nah, tapi sejarah mengatakan Budi Utomo, ya kan? Nah, faktanya pernah saya bahas di sini ya, bagaimana Budi Utomo adalah tokoh-tokohnya adalah orang-orang agen Free Masonry, agen Yahudi. Jadi bangsa ini sejak dari awal tahun 1908 sudah diarahkan untuk menuju pada bangsa yang anti Islam. Itu. Nah, kalau 1945 itu terjadi pertarungan yang keras untuk dasar negara, itu wajar. Sampai-sampai ya, apa namanya, jarang kita manggil ustadz, padahal beliau adalah seorang ustadz. Ya. Kasman Singodimejo yang akhirnya di pahlawan. Itu orang yang tidak dikenal, padahal jasanya sangat luar biasa, tokoh Muhammadiyah. Beliaulah yang tanggal 18 Agustus mengatakan, demi kemerdekaan Indonesia kami mengalah. Tapi itu kemudian beliau ralat, saya menyesal semenyesal-menyesalnya ketika kami mengalah tanggal 18 Agustus. Itu di tahun 5 Juli 59. Nanti saya ceritakan. Kasman Singodimejo. Ya, ini pengakuan ini ada dalam tulisan beliau. Ya. 18 Agustus itu betul-betul dengan lapang, dengan penuh keterpaksaan, namun apa boleh buat. Yang penting merdeka dulu. Gitu ya. Nah, saya ceritakan lagi, saya lanjutkan. 5 orang
pertama mewakili golongan sekuler dan 4 orang terakhir mewakili golongan Islam, yaitu Abi Kusno Cokrosiyoso, Sarekat Islam Indonesia, Abdul Qahar Muzakir Muhammadiyah, Agus Salim mantan Sarekat Islam. Haji Agus Salim ini orang yang luar biasa. Beliau akan berangkat ke Jerman, itu nggak bisa bahasa Jerman. Perjalanan 3 bulan di kapal, sampai Jerman sudah lancar bahasa Jerman. Sangat cerdas beliau. Orang yang cerdas, yang sering diceritakan oleh Rocky Gerung. Mbak itu ya. Nah, silakan dibuka itu. Beliau ketika konferensi meja bundar di Den Haag, semua sudah hadir, beliau dengan santainya merokok kelembak menyan. Mampu wabah sak ruangan. Kelembak menyan, antum bayangkan ya. Wah, perwakilan dari Belanda marah-marah, apa-apaan orang kamu dan macam-macam. Nah, dengan santainya, kalian marah-marah karena aku ngerokok, karena bau rokokku ini. Padahal karena kalian mencari ini, kalian jajah. Ya, karena kalian mencari kelembak menyan, ya, rempah-rempah inilah yang membuat kalian menjajah kami. Coba, diplomasi yang luar biasa toh. Kalau kalian bau saja kalian marah, ya ini kami diambil semuanya. Kok nggak boleh marah? Ya. Rancangan itu semula, ini penting bagian ini ya, saya bacakan. Rancangan itu Piagam Jakarta semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi. Jadi ya, yang ditandatangani di 22 Juni itu bukan hanya dasar negara, tapi juga sekaligus teks proklamasi. Nggak mungkin mau dibacakan untuk didengar seluruh dunia, kok tidak dirancang. Ya toh? Proklamasi itu kan pernyataan kemerdekaan. Mungkin nggak dikonsep dulu. Kok katanya yang bikin Sayuti Melik yang ngetik ya? Betul? Tanggal 17 batas subuh. Loh, wong proklamasi jam 10 batas subuh gak ditulis itu. Gitu yang kita bacakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain. Pemindahan kekuasaan. Jadi dipindah dari Londo Ireng, Londo Putih ke Londo Ireng. Dipindah ke dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Ini ditulis sendiri oleh Soekarno tanpa dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam. Ba'da subuh, alasannya teks proklamasinya hilang. Jajal. Terus rapat ngasih rapatut kok hilang. Nah, ini enggak ada dalam sejarah, enggak ditulis ya. Jadi rancangan undang-undang yang bunyinya muqaddimah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai bahwa sungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan bangsa Indonesia telah sampailah pada dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya adalah ya, rencana teks proklamasi. Ya. Namun akhirnya dijadikan sebagai preambul karena enggak dibaca tanggal 17. Nah, terus ya sudah ini jadikan pembukaan undang-undang saja. Preambul itu ditandatangani oleh Panitia 9 pada tanggal 20 Juni di Jakarta. Oleh Muhammad Yamin rumusan ini diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu dokumen resmi kesepakatan semua anggota PPKI yang diwakili oleh tim 9. Ditandatangani oleh tim 9 yang diketuai oleh Soekarno. Itu dokumen resmi. Isinya ya,
bahwa sesungguhnya kemerdekaanlah hak segala bangsa, termasuk negara berdasar pada ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dokumen resmi. Ya, jadi pernah diplomasi para ulama kita itu sampai memunculkan kesepakatan itu. Ya. Ini tokoh-tokohnya: Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis. Ya, A.A. Maramis ini mewakili dari minoritas Kristen dan Indonesia Timur. Raden Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Kiai Wahid Hasyim, dan Ahmad Subarjo. Ya. Kiai Haji Wahid Hasyim, ya ini. Ahmad Subarjo yang terakhir. Nah, ini 29 Mei Muhyamin merumuskan, ya. Belum ada yang beri nama Pancasila. Yang memberi nama Pancasila adalah Soekarno. Tapi tidak ada dalam undang-undang kita, nama dasar negara kita. Ada enggak di undang-undang? Atau enggak ada. Jadi yang memberi nama Pancasila itu memang Soekarno. Yaitu pada tanggal 1 Juni. Ya, kalau Muhyamin, pri kebangsaan, dasar negaranya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Nah, lalu kemudian Soekarno dikasih kesempatan untuk memberikan rancangan, rumusan. Nah, Soekarno tanggal 1 Juni, nah, oleh karena itu, ya, orang-orang sekuler menjadikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Umat Islam seharusnya mengatakan bukan 1 Juni, tapi 22 Juni. Karena 1 Juni tidak disepakati. Tidak ada yang mensepakati bunyinya. Bunyi urutannya pun tidak. Ya. Yang ditandatangani tim 9 adalah pada tanggal 22 Juni. Ini kalau kita nggak paham sejarah, dapusi terus. Ya. Siroh ora paham, sejarah ra mudeng. Aduh. Plonga-plongo. Jadi kalau dikatakan Pancasila lahir 1 Juni, Pancasila 1 Juni, ketuhanan di akhir. Maka siapa namanya? Habib Rizik mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan di pantat, maksudnya di belakang gitu loh. Kebangsaan Indonesia, sila pertama. Sila kedua, internalisme atau pri kemanusiaan. Nanti kita lihat. Ketiga, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang Maha Esa. Ini rumusan dari Soekarno. Sama enggak dengan hari ini Pancasila? Enggak kan? Ya. Nah, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ditandatangani. Nah, tanggal 22 Juni oleh semua tim 9. Sedangkan tanggal 1 Juni hanya dibacakan Soekarno sebagai usulan. Kok dijadikan sebagai hari lahir? Ya, dia kali meneh toh. Ya. Ini bunyinya. Sepakat seluruh yang hadir, seluruh anggota tim 9 yang mewakili BPUPKI, kemudian diganti namanya menjadi PPKI. Ya, mewakili seluruh bangsa Indonesia. Tanggal 22 Juni sepakat menjadikan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Nah, ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2, kemanusiaan adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana yang lebih dekat ke Pancasila? Yang ini atau yang Soekarno? Nah ini kan. Jadi kalau kita mau merujuk pada sejarah yang benar, sesungguhnya Pancasila lahir tanggal 22 Juni, resmi disepakati. Ya, bukan 1 Juni, wong gak usul kok. Ya, durung gebras abang, bubur merah, bubur jenang abang ya. Kalau orang Jawa kan belum dikasih apa bubur abang ya.
Belum ada akikohannya, belum nama resmi. Nah, resminya 22 Juni. Nah ini. Jadi asli teks Pancasila adalah seperti ini. Itu disepakati sampai dengan tanggal 16 Agustus untuk dipersiapkan menjadi teks proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10. Nah, ini di UUD 45 tanggal 18 dirubah. Nanti saya jelaskan lagi. Inilah Piagam Jakarta itu lengkapnya. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mari kita bayangkan bagaimana menyusun ini dengan bahasa yang mewakili Islam. Bahasa yang mewakili syariat. Di mana bisa diterima oleh orang yang anti syariat. Nah, sehingga kita bisa merasakan suasana perdebatan hari itu. Para ulama tetap teguh harus syariat Islam, tapi yang bisa diterima oleh agama lain. Nah, jadi kita jangan kemudian langsung wah ini, karena kita melihat bagaimana perjuangan yang begitu berat, dikeroyok. Wong 15 dikeroyok 40 itu. Padahal yang berjuang umat Islam hanya terwakili oleh 15 orang. Coba, kalau voting habis sudah. Maka itu permusyawaratan, musyawarah, bukan pervotingan. Nah, musyawarah itu kan syura, berasal dari kata syura. Sudah diwakili dengan kalimat-kalimat yang lebih islami kan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini kecerdasan para ulama. Ya, ini adalah dijadikan sebagai kalimat proklamasi. Sebagai wujud syukur, rahmat Allah, bukan rahmat Yesus. Paham kan ini? Kita coba. Kemerdekaan ini bukan perjuangan kita saja, tapi rahmat Allah. Sehingga semua kalimat Tuhan dalam undang-undang merujuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemerdekaan negeri ini diberikan oleh Allah sebagai karunia kepada bangsa Indonesia. Luar biasa. Kalau sampai ini dibaca, dunia akan mengatakan telah lahir bangsa Indonesia yang bersyariat Islam. Wah, Soekarno kan marah, maka dia ngalah sebentar, nikung nyalip di tikungan, menggunting di lipatan. Kapan itu? Ba'da subuh. Coba. Acara jam 10, ba'da subuh diganti. Umat Islam tidak diajak ngobrol. Nah, itu intel pinter ngomongin. Di Joko kabeh segala macam. Pidatone persiapan pengajian sudah lengkap, laskar komplit semua ya. Wes tekan gini gimana? Speaker cabut, iya. Mereka selalu begitu. Maka memang harus persiapan siasa itu harus cerdas. Sudah sedemikian mereka para ulama membuat ya. Kemudian daripada itu, nah ini, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini kan kalimat proklamasi kan. Nah, tapi karena tidak dibaca, sudah disepakati dengan diwaca, ben ora do gelo dibuat pembukaan UUD 45. Padahal aslinya bukan itu. Paham di sini antum? Nah, proklamasinya diganti urek-urekan Soekarno.
kon ngetek ya sayuti melek. Yang kita hafalkan kan itu. Gendirane sing jahit Bu Fatmawati. Ini enggak ada diceritakan. Ya. Kemudian daripada itu, mari kita hayati kalimat ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia, yang muslim maupun yang enggak muslim, begitu kalimatnya. Dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian alami dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dasarnya. Jadi dasar negara ini adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tujuannya keadilan sosial. Baca lagi, itu bukan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dasar ketuhanan yang menjalankan syariat Islam menuju keadilan sosial. Ini luar biasa kalau kita gambarkan bagaimana berbulan-bulan untuk menggolkan. Berhasil ditandatangani, menggari diwaca ora sida. Nah, ini Soekarno dan pengkhianatan terhadap Piagam Jakarta. Berkali-kali, bukan cuma Indonesia, Aceh pun dikhianatinya. Ya. Aceh itu mau bergabung Indonesia kan karena tangisan Soekarno kepada Daud bergabunglah kepada Indonesia Kanda gitu. Akhirnya dikasihlah Sulawah. Pesawat terbang pertama Indonesia itu kan pemberian orang Aceh. Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani oleh Soekarno sendiri sebagai salah satu anggota Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 45 yang disepakati akan dibacakan pada proklamasi Republik Indonesia diganti dengan coretan-coretan Soekarno. Hal itu terjadi pada subuh hari tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa jam sebelum proklamasi. Soekarno mengajak Muhammad Hatta ke rumah Laksamana Maida. Karena pemindahan kekuasaan, maka ngobrolnya sama yang mau mindahkan, yaitu Laksamana Maeda sebagai panglima tertinggi pasukan Jepang waktu itu. Karena Jepang yang berkuasa, nggak mungkin tanpa izin mereka. Ya. Untuk mendiskusikan lagi naskah proklamasi yang sudah disepakati oleh tim 9, yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sudah disepakati, ini ada rapat di luar rapat. Selain ada petinggi Jepang, juga ada Ahmad Subarjo, sekretaris Laksamana Maeda, anggota tim 9. Berarti tim 9 waktu itu hanya diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya. Namun tidak ada satupun tokoh Islam yang dilibatkan. Jadi Kiai Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Qahar Muzakir, dan kemudian Abdul Wahid Hashim tidak dilibatkan di saat-saat yang paling kritis itu. Dan akhirnya dalam sejarah tercatat, Soekarno membacakan teks proklamasi dengan coretan-coretannya sendiri pada sekitar pukul 10 tanggal 17 Agustus 45. Ini coretannya. Gamblang sekarang ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya dan seterusnya. Ini dadaan. Digarap wong papat, diketik oleh Sayuti Melik. Ini sebuah penelikungan terhadap kesepakatan. Antum paham sekarang? Maka kalau enggak, jangan serahkan imam kepada orang lain, nanti orang gila yang jadi imam. Pun monggo-monggo, ayah ke saiki. Kalau bacaan kita bagus ya sudah, enggak apa-apa, maju aja. Pede, bismillah. Monggo tekan gole yang
yang imami wong orang gila. Nah, ini. Maka kita wajib punya kepemimpinan yang islami. Ya. Kalau kita tidak sependapat, ya berikan kepada mereka yang punya pendapat seperti itu. Ya. Jangan malah kemudian kita menghambat, karena pada akhirnya perjuangan ini akan banyak ragamnya. Ya. Yang paling penting, ya, semuanya bertujuan untuk tegaknya kalimat Allah. Perbedaan pandangan ini sudah sangat sulit dihindarkan. Di zaman di mana mereka semua berjihadnya kayak begini. Emangnya mereka nggak berjihad? Ya kan? Ini para ulama, ini para mujahidin. Mereka yang kemudian memimpin 10 November, mereka yang sebelumnya memimpin perang di mana-mana. Ya. Setelah kemerdekaan kan kemudian Belanda datang lagi kan. Mau mengambil itu. Nah, ini ada peristiwa apa? Di Tasikmalaya, Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian di mana-mana terjadi perlawanan, itu semua para ulama. Ya. Saya kembali. Lebih tragis lagi pada 18 Agustus. Jadi, loh kok yang dibacakan kayak gitu? Akhirnya 18 Agustus langsung rapat PPKI. Nah ini sudah dinyatakan merdeka dengan teks yang tidak disepakati. Akhirnya jadilah rapat yang ramai. Lewat rapat kira tidak sampai 3 jam, Soekarno mengganti hal-hal penting yang berkaitan dengan Islam dalam urusan politik. Lewat rapat yang dipimpinnya, Soekarno mengganti kata mukaddimah menjadi pembukaan. Karena kalau mukaddimah itu terlalu islami. Ya. Jadi bukan preambul, bukan mukaddimah, tapi pembukaan. Dan juga kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret. Ya. Belum sempat dibacakan di 17 Agustus, dicoret di 18 Agustus, disepakati 22 Juni. Serta kata Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kata-kata dan beragama Islam dicoret. Ya. Ini siapa? Soekarno. Lalu siapa lagi yang punya jasa untuk mencoret kata-kata asli? Pengusulnya adalah Profesor Silalahi. Pada saat MPR bersidang di zaman Abdurrahman Wahid. Sehingga sekarang Presiden adalah warga negara Indonesia. Enggak ada kata asli, apalagi ada Islam. Jadi kalau sekarang kemudian pengen Pancasila diperas itu, ya memang mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengembalikan pada cita-cita leluhurnya. Nah, ini perjuangan hak dan batil nggak akan pernah berhenti. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar bersiasat. Nah pertanyaannya sekarang, kalau gitu Pancasila ini punya siapa? Mengembalikan minimal kepada Piagam Jakarta adalah kewajiban kaum muslimin. Ya. Wong Piagam Jakarta jadi tolak, apalagi langsung syariat Islam. Wangel tenan. Ya. Kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya saja ditolak, apalagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ya. Sementara iman kita tidak, ya, iman kita jauh lebih rendah dibandingkan para ulama dahulu, ilmu kita jauh dari mereka, tantangan kita lebih besar. Maka kebanyakan sekarang lebih menyederhanakan, mengembalikan Pancasila kepada pada Piagam Jakarta. Kayak yang disampaikan oleh Kiai Haji Zaitun Rasmin. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah ini kita bisa sedikit memahami. Oh, jadi para ulama sudah tahu hukum-hukum tentang Darul Islam, Darul Kufur sudah mudeng semua. Tapi pasti akan ditolak langsung dan kemudian tidak jadi merdeka. Karena berantem di dalam. Maka tanggal 18 Agustus ini ada 2 tokoh yang sangat berpengaruh waktu itu, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah, dia kekeh. Umat Islam tidak akan terima kalau 7 kata ini dihapus. Ya.
Soekarno melobi Kasman Singodimedjo. Tolong sampaikan kepada beliau. Ya. Ini sementara saja. Lihat, ini sementara saja, nanti kita adakan rapat lagi untuk mengembalikan. Itu sementara saja. Alasannya, kata Laksamana Maeda, kalau ini kalimat ada, Indonesia Timur akan memisahkan diri. Diwakili oleh Amaramis sama Sam Ratulangi. Akhirnya ya, ucapan ini ditulis oleh beliau, ya, Kasman Singodimedjo, ya. Demi kemerdekaan Indonesia yang masih berumur sehari, kami mengalah. Ya, tapi kami memegang janji Soekarno untuk kalau sudah siap, sudah kuat, akan mengembalikan seperti ini lagi. Dan janji itu tidak pernah direalisasikan sampai hari ini. Ya. Karena tragedi itu, maka setelah pemilu 55, tokoh-tokoh Islam bersatu menuntut pengembalian Piagam Jakarta atau Islam sebagai dasar negara. Karena kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan darah dan keringat mayoritas rakyat yang beragama Islam. Maka diadakanlah penyusunan UUD kembali oleh Majelis Konstituante 1957-1959. Partai yang menang Masyumi dipimpin oleh Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Itu sampai 1 tahun penuh rapat untuk membentuk undang-undang. Mengembalikan pada Piagam Jakarta. Ini perjuangan kaum muslimin di 59 ini. Hampir mendekati berhasil, sama Soekarno dipatahkan lagi dekret Presiden 5 Juli 59. Oh. Kurang apa Soekarno ling jegal itu? Ini luar biasa. Sidang setelah bersidang lebih dari 2 tahun, hasilnya deadlock. Nggak ada yang mau ngalah. Umat Islam tetap pengen syariat Islam, sekuler pengen tidak syariat Islam. Faksi Islam dengan faksi sekuler tidak ada yang menang mutlak. Jadi maka bagaimana ada bargaining di parlemen. Waktu itu M. Nasir sudah menjadi Perdana Menteri. Ya, yang akhirnya kemudian ketika 5 Juli 59 itu dekret presiden, sudah semua rancangan dibatalkan semua. Kembali ke UUD 45, itu kata Soekarno. Tapi faksi Islam nggak bisa gitu aja. UUD 45 dengan semangat Piagam Jakarta. Oh, ini. Soekarno akhirnya membubarkan Konstituante. Ya. DPR dibubarkan, didukung oleh TNI. Ya. Dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59. Yang menarik, Soekarno saat itu menerima usulan dari tokoh-tokoh Islam untuk menampung aspirasi dari faksi sekuler dan faksi Islam. Maka dirumuskanlah salah satu dekret itu. Ini enggak ada di buku sejarah kita baca. Cuma ada kalimat kembali kepada UUD 45. Padahal dekret presiden berbunyi, Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan. Tapi ini oleh Soekarno tidak dijadikan sebagai undang-undang, tidak dijadikan sebagai dokumen resmi sehingga dilupakan. Jadi aslinya perjuangan untuk mengembalikan kepada syariat Islam melalui 7 kata dalam Piagam Jakarta itu sudah berlangsung sampai puluhan tahun. Ya. Namun Soekarno tidak menerjemahkan dalam undang-undang atau peraturan presiden dan sampai ia turun, isi dekret ini tidak pernah terrealisasi selain pembubaran Konstituante. Jadi Konstituante dibubarkan, tapi yang kedua tidak dilaksanakan. Ya. Jadi Konstituante atau Majelis Permusyawaratan Rakyat hari itu yang akan membentuk undang-undang itu mau dibubarkan dengan syarat Soekarno kembali ke UUD 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Soekarno janji, ya, ternyata bohong. Tapi bohong. Jadi raja prank itu memang dari dulu sudah ada. Tapi bohong. Ya. Sekarang tinggal keturunannya. Nah, enggak dibacakan kayak gini, enggak ada mudeng ya. Sekarang kita pahamkan bagaimana pergolakan di perjuangan itu bukan hanya di fisik saja,
Siapa yang mengingkari bahwa seluruh yang berjihad di Indonesia ini umat Islam? Tapi ketika diplomasi kalah, umat Islam hanya sebagai korban. Ya. Catatan Buya Hamka tentang Soekarno, mudah-mudahan waktu yang cukup. Ya. Ini kalau ada guru sejarah tolong dihafalkan ini, penting sekali ini. Ya. Buya Hamka menulis tentang Soekarno sebagai berikut. Akhirnya datanglah klimaks dari Nasakom ini. Nasionalis, agama, dan komunis. Ya. Nasakom, itu yang mencetuskan Soekarno. Yaitu peristiwa Lubang Buaya. Inilah akibat dari penyelewengan Pancasila atau munafik Pancasila itu. Yang dipidatokan bukan buat dikhianati. Atau dalam jiwa sendiri tidak ada. Sebab itu menjadi kosong ke tengah udara bebas. Tetapi Tuhan Allah tidaklah mengizinkan kemunafikan itu berlanjut. Sehingga lanjutan dari peristiwa Lubang Buaya ialah terbukanya mata rakyat Malang yang selama ini hanya dibuat, dinabubukkan dengan janji-janji dari mereka yang berkuasa yang sekali-kali tidak sanggup mereka memenuhinya. ABRI dan rakyat jelata semuanya bersatu menghadapi Orde Lama yang munafik dan bobrok ini, dan setiap yang berhutang mesti membayarnya. Hamka dari hati ke hari, dari hari ke hari, halaman 265. Hamka sebagai tokoh Islam dipenjarakan oleh Soekarno. Ya, bersaksi bobroknya rezim Soekarno. Ya. Ini anak-anak milenial harus tahu ini. Ya. Karena orang yang tidak tahu sejarah bangsanya, dia akan mudah diakali. Yang menjadi haknya diberikan cuma-cuma, padahal meraihnya dengan susah payah. Itu. Ini Marxisme dan Marxisme. Ya, jadi Soekarno itu Marxis dari dulu, Soekarno itu kiri. Maka Garuda yang sudah noleh kanan ini jangan sampai noleh kiri, itu wajib umat Islam untuk membela. Iki noleh kanan iki. Kalau waning hubungan sampean ning aja ge sampean. Jangan sampai dimiliki oleh orang lain untuk menggebuk kita. Nah, ini cerita kenapa sampai muncul Marxisme. Marxisme itu menurut Soekarno adalah Marxisme ala Indonesia. Sosialisme ala Indonesia. Itu yang ngomong pencetusnya sendiri. Dan menjadi dasar PDIP sampai hari ini. Pada suatu hari tahun 1920-an awal, ketika Soekarno masih menjadi mahasiswa teknik Sehul atau apa ini ya, Sekolah Tinggi Teknik Bandung, sekarang jadi ITB. Ya. Ia berjalan-jalan ke suatu daerah di selatan kota Bandung, tepatnya daerah Kidulen, Cigereleng, Dayakolot. Di sana ia bertemu dengan seorang petani yang sedang menggarap sawahnya dan kemudian terjadi percakapan di antara mereka. Dari percakapan itu Soekarno mengetahui bahwa sawah sempit yang sedang dicangkul itu adalah milik si petani itu sendiri. Pacul, garu, dan peralatan lainnya milik si petani pula. Hasil panen yang diperoleh si petani tidak dijual ke pasar, namun digunakannya sendiri. Meskipun demikian, petani itu dan keluarganya tetaplah gembel yang hidup dalam kemelaratan. Soekarno kemudian bertanya, siapa nama petani itu? Dan dijawab, Marhen. Jadi Marxisme itu berawal dari pertemuan Soekarno dengan seorang petani gembel bernama Marhen. Nah. Soekarno melihat bahwa petani gembel itu merupakan lambang rakyat Indonesia pada waktu itu yang hampir seluruhnya hidup dalam kemelaratan. Mereka dimelaratkan oleh sistem yang ada, feodalisme, namun terutama kapitalisme dan imperialisme Belanda. Jadi suasana penjajahan waktu itu dibantu dengan penjajah Londo Ireng. Londo Ireng itu ya para ningrat-ningrat itu. Pengalamannya bertemu dengan petani kecil itulah yang memberinya ilham bagi perjuangan membebaskan rakyat dari kemelaratan dengan menghapuskan sistem yang menindas dan menghisap. Maka di kemudian hari, Soekarno mengajarkan suatu ajaran yang mau membebaskan rakyat dari penindasan dan penghisapan yang akan selalu mengingatkannya pada si petani kecil di Dayakolot itu. Ajaran itu kemudian dikenal dengan nama Marxisme.
Menurut pengakuannya sendiri, menurut perumusnya sendiri, Soekarno, Marxisme dikatakan sebagai Marxisme gaya Indonesia. Sosialisme gotong royong. Nah, jadi gotong royong itulah kata lain dari Marxisme. Ekasila. Pancasila diperas jadi Trisila, diperas jadi Ekasila. Marxisme. Paham sekarang kenapa umat Islam menolak HIP? Apa namanya? Haluan ideologi Pancasila. Karena akan diarahkan seperti ini. Kalau nggak ngerti sejarah kan berat kita. Ngobok nolak, hampun kalau manut Pak Ustadz, wah repot ini. Ini pidato nggak saya tayangkan karena apa? Silakan dibuka di Facebook saya, ada pidatonya. Jangan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada komunis maksudnya. Ya. Pancasila itu sebetulnya tidak anti komunis. Ini yang ngomong Soekarno. Pancasila versi Soekarno, karena versi Soekarno adalah sosialisme. Dari Pancasila jadi Trisila, jadi Ekasila. Ekasila sendiri adalah Marxisme itu, sosialisme cara Indonesia. Marxisme gaya Indonesia, maka tidak mungkin ya, Pancasila Soekarno kok berlawanan dengan komunisme. Oleh karena itu aku menegaskan hal ini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Untuk lebih jelasnya silakan buka di Facebook saya, ya, Abu Izzuddin. Pidatonya ada. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Nah, jadi semua Marxis pasti kiri. Ashabus shimal, mau jadi ashabus shimal. Fi samumi wa hamim. Ya, dalam di ashabus shimal, Masya Allah. Silakan buka dalam surat Al-Waqiah. Fi samumi wa hamim. La baridi wa la karim. Masya Allah, ashabus shimal. Ini visi misinya. Buka sendiri di websitenya. Ya. Visi misi PDI Perjuangan, alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 45, bukan 22 Juni. Jadi semua mengatasnamakan Pancasila tapi sesuai dengan tujuannya masing-masing. Karena yang paling dianggap sah yaitu Pancasila. Kalau pakai komunisme langsung digebuk, gitu ya. Kalau pakai syariat Islam langsung digebuk. Faham sekarang? Jadi yang perjuangan syariat Islam juga pakai Pancasila versi apa? 22 Juni. Yang perjuangan anti syariat Islam juga pakai Pancasila. 1 Juni. Maka mereka membuat makar dengan cara menuliskan sejarah yang tidak mengakomodasi kepentingan umat Islam. Hari lahir Pancasila 1 Juni. Hari kebangkitan nasional berapa? 20 Mei. Bukan hari lahirnya Syarikat Islam, tapi hari lahirnya Budi Utomo. Hari Pendidikan Nasional bukan lahirnya Ahmad Dahlan, tapi lahirnya siapa? Ki Hajar Dewantara, orang ya, yang agamanya enggak jelas. Padahal berapa sekolah yang dibikin Ki Hajar Dewantara dibandingkan dengan Muhammadiyah dan NU? Ya. Ratusan pesantren didirikan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Ratusan pesantren dibikin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi yang ditulis cuma taman siswa yang 1 biji. Sadar kita sekarang kalau kita dibohongi terus. Jadi sejarah ditulis oleh orang-orang yang tukang tipu.
Masya Allah, umat Islam nggak paham. Maka meluruskan sejarah ini penting sekali. Ya, untuk mengembalikan, oh kita ini kalah oleh narasi. Inilah perang akhir zaman, perang dengan narasi. Maka Rasulullah bersabda, wa inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya sebagian bayan, penjelasan, tulisan, keterangan itu bisa menjadi sihir. Membalikkannya hak jadi batil, yang benar jadi salah. Itu narasi kalau sekarang disebut. Hafidhin rahimakumullah. Nah ini. Mereka nggak mau dibilang, oh PDIP itu bukan PKI. Nah, maka jawabannya, Rip Kacip Taning ki kader HTI po. Ini ketua fraksi PDIP. Ketua fraksi itu kan orang yang sangat penting. Penulis buku Aku Bangga Dengan PKI. Orang terdekat Megawati, terdekat Jokowi. Kok mau kalau ada PKI saya gebuk. Hati-hati Pak kesampluk. Cedaknya orang kesampluk. Masya Allah ini orangnya. Berapa kader yang sudah ada? Menurut dia 15 juta. Ya. Dan sudah kemana-mana. Tidak mungkin mereka berani terang-terangan kalau nggak kuat. Ya. Tidak mungkin mereka berani terang-terangan kalau nggak kuat. Ini lihat PSI. Ternyata sama dengan PSOE di Spanyol, Partai Sosialis. Nah ini lambangnya bukan palu arit, tapi bunga dengan tangan nih. Ada dua lambang sosialisme itu, palu arit dan bunga. Udah terang-terangan. Coba apa yang beda antara ini? Coba lihat. Yang satu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang satu PSOE. Silakan dibuka websitenya. Spanyol ini. Apa bedanya? Udah sangat-sangat mirip. Sudah nggak takut lagi mereka untuk menunjukkan misinya, ideologinya, sosialisme. Nih, Partai Sosialis Italia, Partai Sosialis ya, ini. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, kita jangan kemudian antipati kalau kemudian sebagian dari saudara kita ya, memperjuangkan untuk kembali pada Pancasila dengan rumusan 22 Juni. Ya, itu sesungguhnya adalah sama seperti yang dilakukan oleh mereka untuk mengembalikan pada Pancasila 1 Juni. Maka Pancasila ini tinggal siapa yang megang akhirnya. Itu menjadi sasaran antara, bukan tujuan akhir. Nah, namun kita harus paham bahwa hukum asal sebuah negara baru disebut sebagai negara Islam apabila diatur dengan syariat Islam. Nah, monggo silakan mau pakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali atau Syafi'i. Yang jelas semua mazhab itu mewajibkan untuk berhukum dengan syariat Islam. Jadi jangan cari perbedaannya, cari kesamaannya. Ya. Semua tujuannya sama. Yang satu nggak ingin Islam hilang, kemudian diambil orang gara-gara disebut negara kafir. Padahal penduduknya 90% Muslim. Kekurangannya apa? Hukumnya bukan hukum Islam. Wah ini negara kafir. Ya sudah tak negara kafir. Kan gitu ya. Nah, negara kafir kan kalian orang Islam, jangan tinggal di negara kafir. Akhirnya gitu.
tinggal di negara lain. Karena apa? Umat Islam tidak menganggapnya sebagai negaranya. Nah, oleh karena itu jalan tengahnya dua tadi. Muhammadiyah mengambil jalan, ini negeri kesepakatan kita untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Ya. Nahdien mengatakan ini negeri kaum muslimin. Maka kita sampaikan, kalau kita tanya, Ustadz menurut antum apa? Ini negeri kaum muslimin, warisan dari para ulama, warisan dari para mujahidin, para sultan, wajib kita untuk menjaganya dan mengembalikannya kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun namanya, ini negeri warisan dari kaum muslimin, harus kita jaga. Nah, gitu. Statusnya apa? Jangan kemudian kita alergi kalau dikatakan ini negara Islam, ya nggak apa-apa. Tetapi harus wajib dikembalikan pada syariat Islam. Ini Darul Kufur, ya betul Darul Kufur, tapi ya, milik umat Islam. Tinggal di situ umat Islam, hanya dizolimi kaum muslimin ini, gitu kurang lebih.